Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, setelah 6 tahun jalan di tempat, akhirnya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS mengalami kemajuan. Satu tahap progres dilalui RUU TPKS setelah disahkan menjadi RUU inisiatif di DPR RI, di mana pengesahan RUU TPKS sebagai RUU usulan DPR RI dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa kemarin. Dan kita akan melihat seperti apa dalam infografis berikut ini. Tahukah Anda urgensi posko pengaduan stop kekerasan seksual? Kita akan lihat dulu pernyataan dari DPR RI yang disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada hari Selasa kemarin. Dia mengatakan bahwa RUU TPKS telah menjadi RUU inisiatif DPR RI dan menjadi prioritas pada masa sidang ini. Penyesuaian naskah dan harmonisasi RUU TPKS telah selesai dilakukan di Badan Legislatif DPR RI, di mana ini adalah salah satu tahapan yang cukup penting, pemirsa, sebab jika proses ini tidak dilalui, mekanisme pembahasan RUU TPKS selanjutnya tidak bisa terlaksana. Setelah pengesahan ini, ada serangkaian proses yang akan dilalui untuk kemudian menjadi undang-undang. Kita akan lihat di grafis berikutnya seperti apa tahapan dari RUU TPKS kemudian yang akan menjadi undang-undang. Yang pertama, ini adalah serangkaian tahapan. Ini DPR akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Kemudian setelah diterima atau dikirimkan surat tersebut, Presiden akan mengirimkan surat Presiden atau surpres bersama dengan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU TPKS kepada DPR. Kemudian pemerintah akan menunjuk, langkah ketiganya, pemerintah akan menunjuk kementerian terkait atau kementerian dan juga pihak terkait untuk membahas RUU TPKS, seperti diantaranya ada Kemenkumham dan juga Kementerian P3A. Dan setelah pemerintah menunjuk kementerian yang nantinya akan membahas RUU TPKS ini dan juga setelah surprise dikirimkan, akan dilakukan rapat paripurna untuk memutuskan alat kelengkapan Dewan atau AKD yang akan membahas RUU TPKS bersama dengan pemerintah hingga kemudian RUU ini disahkan sebagai undang-undang. Dan terakhir, target selesai ini dalam 2 kali masa sidang maksimal ya, walaupun sebelumnya tadi dikatakan bahwa ditargetkan akan selesai dalam 1 masa sidang. Dan RUU TPKS ini ditargetkan selesai dalam 2 kali masa sidang. Kemudian di grafis berikutnya kita akan melihat sebenarnya apa saja upaya yang dilakukan, termasuk salah satunya dari Partai Nasdem yang membangun posko aduan kekerasan seksual di 34 kantor DPW Partai Nasdem. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Partai Nasdem untuk melindungi para korban kekerasan seksual. Adapun beberapa tujuan dibangunnya adanya posko aduan kekerasan seksual di kantor DPW Partai Nasdem di 34 provinsi. Yang pertama adalah tujuannya untuk menjembatani korban kekerasan seksual ini sebagai wadah pengaduan juga bagi mereka, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Partai Nasdem. Kemudian tujuannya juga sebagai pusat layanan dan pendampingan hukum bagi korban, terutama mereka yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Dan ketiga, penanganan jangka pendek kesehatan mental dan korban, baik itu dari kekerasan fisik dan juga mental, ini juga mendapatkan penanganan dan juga perlindungan di sana. Dan keempat, membantu korban kekerasan seksual dan juga keluarga untuk menempuh proses hukum. Terlebih akan juga nantinya dibuat di tingkat kabupaten dan kota. Lantas pertanyaannya, bagaimana mekanisme aduan di posko kekerasan seksual yang diberikan oleh Partai Nasdem ini? Kita akan lihat mekanismenya. Yang pertama, pemirsa, para korban ataupun korban ini dapat langsung mendatangi ke kantor DPW terdekat yang ada di 34 provinsi, di mana ini bisa melalui pendaftaran online atau daring, dan layanan pendampingan ini juga diberikan langsung di 34 cabang kantor DPW Partai Nasdem terdekat di kota Anda. Kemudian pendampingan hukum ini juga dilakukan melalui Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Selain pendampingan hukum, juga dilakukan konsultasi, recovery mental, baik itu jangka panjang dan juga jangka pendek, dan juga dijamin kerahasiaan serta keamanan dari data pengadu ataupun data korban. Dan yang berikutnya mekanismenya ini juga akan menggandeng lembaga bantuan hukum lainnya. Tentunya ini merupakan salah satu wadah dan juga upaya dari Partai Nasdem untuk melindungi para korban kekerasan seksual, terutama dalam menempuh jalur hukum agar pelaku ini dapat dihukum dengan seberat-beratnya atau seadil-adilnya. Lantas ini juga mendapatkan respon dari Wakil Ketua MPR RI, ada Ibu Lestari Murdiat, yang mengatakan bahwa ketika kita berbicara mengenai tindak pidana kekerasan seksual, kita bicara sebagai anak bangsa. Kita lepas warna, jaket kita, golongan kita, karena siapapun kita adalah anak bangsa yang menciptakan adil, bukan hanya makmur
dan sejahtera. Kemudian pertanyaannya, lantas bagaimana vonis dari serentetan kasus-kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi di tanah air? Kami rangkum untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita lihat ini beberapa kasus. Kasus pertama ini adalah pelaku Muharis bin Syukur dengan kasus pemerkosaan 9 anak di Mojokerto yang divonis dengan hukuman kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada Agustus 2019 yang lalu. Kemudian kasus berikutnya ini yang menjerat dengan pelaku atas nama, kalau kita lihat di kasus di vonis berikutnya ini atas nama Rahmat Slamet Santoso dengan kasus pencabulan terhadap 15 orang anak didiknya. Vonis yang dia dapatkan adalah 12 tahun penjara ditambah 3 tahun kebiri kimia dan juga denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan oleh Pengadilan Surabaya pada bulan November 2019 lalu. Sangat miris dan juga sangat disayangkan adanya kasus ini. Kemudian di grafis berikutnya kita juga akan melihat vonis kasus oleh pelaku Dian Ansori. Ini ada kasus pencabulan anak di bawah umur yang berinisial NV, usia 13 tahun, di mana Dian Ansori ini divonis selama 20 tahun penjara dan hukuman kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur. Dan yang berikutnya kita juga akan melihat ini yang baru-baru saja terjadi yang juga membuat publik geram dengan adanya kasus Heri Wirawan. Ini adalah kasus pemerkosaan 13 santriwati di pesantrennya yang dia lakukan dan dihukuman mati. Tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia serta denda 500 juta rupiah dan restitusi 331 juta pada korban. Dan untuk kasus Heri Wirawan ini masih menunggu sidang vonis karena saat ini yang sidang tengah berlangsung adalah sidang pleidoy bagi terdakwa Heri Wirawan. Kemudian kasus terakhir ataupun kasus berikutnya ini adalah inisial Y dengan kasus kekerasan seksual terhadap siswa SD di Kota Malang, di mana dia divonis 4 tahun penjara dan membayar 245.000 uang ganti rugi kepada korban. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan oleh jaksa penuntut umum yakni selama 6 tahun penjara. Pemirsa, setelah disahkan menjadi RUU inisiatif di DPR RI menjadikan satu langkah progresif, RUU TPKS mendapatkan angin segar menuju undang-undang. Diharapkan dengan adanya RUU ini dapat menjadi payung hukum di tanah air yang melindungi para korban kekerasan seksual.